Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan anggota Angger Lutfil Hakim, NPM 2120103076, Fari Dwi Ardianto, NPM 2120103100, Hamda Yuwafi Dava Pramudia, NPM 2140103182, Hesti Agustin, NPM 2120103091, dan Laulita Nursakinah, NPM 2140103173 akan menjelaskan tentang mencatat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian. Apa sih jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat ketika ada perubahan saldo pada suatu akun. Setiap pencatatan terjadi perubahan saldo pada suatu akun tertentu. Pada akhirnya dapat menunjukkan saldo sebenarnya. Nah, jumlah inilah yang kemudian menjadi saldo real yang diketahui pada penghujung suatu periode pembukuan dan juga dapat menentukan pencatatan pendapatan maupun beban bersih suatu perusahaan. Fungsi jurnal penyesuaian. 1. Untuk menentukan akun nominal atau akun pendapatan beserta bebannya selama suatu periode serta mengetahui kondisi yang sebenarnya dari akun tersebut. 2. Untuk memperkirakan nominal atau pendapatan beserta beban yang sebenarnya dalam satu periode yang dimaksud. 3. Untuk menentukan saldo catatan yang dimasukkan dalam akun buku besar nantinya di akhir periode sehingga estimasi saldo kewajiban maupun harta akan memperlihatkan jumlah yang sebenarnya. Dan 4. Untuk mengetahui situasi sebenarnya dari akun real atau harta, kewajiban, dan modal di penghujung periode yang dimaksud. Tujuan jurnal penyesuaian. 1. Jurnal penyesuaian dibuat dengan tujuan untuk memilah akun-akun yang masih bercampur sehingga menjadi akun real dan akun nominal. Pada akhir periode tertentu, akan ada beberapa akun real yang menunjukkan jumlah pasti. Hal ini utamanya pada akun real yang berjenis hutang dan aktiva di dalam sebuah neraca. 2. Jurnal penyesuaian dibuat dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pendapatan yang ada dalam akun-akun nominal di akhir periode, yang juga dapat diartikan bahwa jurnal penyesuaian akan memberikan gambaran terkait jumlah beban serta jumlah pendapatan secara valid. 3. Jurnal penyesuaian juga dibuat dengan tujuan untuk menekan setiap potensi kesalahan yang mungkin terjadi yang dikarenakan oleh beberapa pos antisipasi. 4. Jurnal penyesuaian juga bisa dibuat dengan tujuan untuk mempertahankan konsistensi yang telah ditetapkan dalam akuntansi sebuah perusahaan sesuai pedoman yang telah ditentukan. Contoh jurnal penyesuaian. 1. Beban dibayar di muka. Contoh pembuatan jurnal penyesuaian untuk akun ini adalah sebagai berikut. Di neraca saldo ada 3.800.000 pada akhir periode. Saldo akun sisa 3 juta. Artinya, premi asuransi yang menjadi beban adalah 3.800.000. Kemudian dikurangi 3 juta sehingga hasilnya adalah 800.000. Nominal 800.000 ini yang kemudian diakui sebagai beban asuransi dan dapat mengurangi jumlah asuransi yang harus dibayarkan di awal. Piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Piutang pendapatan adalah pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan namun masih belum diterima. Hak ini kemudian dicatat sebagai pendapatan di periode terkait. Contoh pembuatan jurnal penyesuaian untuk akun ini adalah sebagai berikut. Sebuah pekerjaan senilai Rp600.000 telah diselesaikan, di mana jumlah ini belum masuk di neraca saldo Rp15.600.000 yang menjadi piutang pendapatan perusahaan. Dengan demikian, jurnal penyesuaian memuat data pendapatan akan bertambah dan menjadi Rp16.200.000. Kemudian bisa kita lihat tabel di bawah. Beban sewa gedung dibayar di muka. Nah, untuk beban ini, maka pencatatannya pun hampir sama dengan contoh beban dibayar di muka. Contoh pembuatan jurnal penyesuaian untuk akun ini adalah sebagai berikut. Saldo untuk akun sewa gedung yang dibayar di awal bernilai Rp19.200.000, di mana angka ini masih belum memperlihatkan situasi sebenarnya karena sewa sudah digunakan senilai Rp4.200.000.
Hal ini membuat beban sewa bertambah sementara sewa dibayar di muka mengalami pengurangan senilai Rp4.200.000. Bisa kita lihat tabel di samping kanan berikut. Penyusutan peralatan. Masih ada hal lain yang juga harus dicatat ke dalam jurnal penyesuaian sebagai beban depresiasi atau beban penyusutan peralatan. Contoh pembuatan jurnal penyesuaian untuk akun ini adalah sebagai berikut. Periode Desember 2020, beban penyusutan atau depresiasi tercatat senilai Rp2.400.000, yang kemudian menambah beban penyusutan dan akumulasi penyusutan senilai Rp2.400.000. Anda dapat membuat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Pendapatan diterima di muka. Ketika sebuah perusahaan menerima pendapatan diterima di muka, maka pendapatan tersebut tidak bisa langsung dicatat sebagai pendapatan, melainkan dicatatkan sebagai utang terlebih dahulu. Alasannya karena belum ada realisasi pendapatan, yang artinya masih belum menjadi hak perusahaan. Contoh pembuatan jurnal penyesuaian untuk akun ini adalah sebagai berikut. Pendapatan diterima di muka bersaldo Rp5 juta, namun perusahaan masih mengerjakan senilai Rp2 juta saja. Artinya, masih ada Rp3 juta yang menjadi utang pendapatan. Perlengkapan yang tersisa atau pemakaian perlengkapan. Perlengkapan adalah bahan yang dibeli untuk kepentingan operasional perusahaan dan tidak diperjualbelikan kembali. Artinya, perusahaan harus melakukan pencatatan terhadap pemakaian perlengkapan ini, yang dilakukan dengan menghitung jumlah fisik perlengkapan yang tersisa. Berikut ini contoh pembuatan jurnal penyesuaian untuk akun perlengkapan. Sebuah akun perlengkapan bersaldo Rp4.500.000 pada akhir periode. Informasi sisa perlengkapan senilai Rp2.700.000, artinya perusahaan menggunakan perlengkapan senilai Rp1.800.000. Maka dapat dicatat di jurnal penyesuaian seperti tabel berikut ini. Dalam menyelesaikan jurnal penyesuaian dapat melihat tabel seperti ini. Teman-teman bisa menambahkan tabel nomor ataupun biasa diisi dengan tanggal, lalu ada macam penyesuaian. Biasanya diisi dengan nama akun, lalu jumlah penyesuaian, berapakah debitnya, berapakah jumlah kreditnya. Untuk sisi debit ditulis di sebelah kiri, lalu kredit di sebelah kanan. Setelah itu semuanya akan ditotal pada pojok paling bawah. Teman-teman dapat melihat contoh tabel penyesuaian seperti yang tertera di PPT. Kesimpulan jurnal penyesuaian. Pada intinya, jurnal penyesuaian disusun untuk mengetahui berapakah jumlah saldo yang sebenarnya. Oleh karena itu, pembuatan jurnal membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian. Dengan mengetahui apa yang menjadi tujuan dan fungsi dari pembuatan jurnal ini, kita dapat melakukan pencatatan akuntansi yang lebih baik atau disebut dengan balance. Sekian, terima kasih. Sekian video presentasi pembelajaran kali ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan angkat tangan, sebutkan nama dan asalnya. Dan apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.